Pelatihan teknis pengolahan bambu yang dilaksanakan Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rumpin Bogor digelar selama 4 hari dimulai tanggal 19 Februari sampai tanggal 22 Februari tahun 2024. Tempat pelaksanaan di Kampung Pasirangin, Kelurahan Pagerbatu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang. Sebanyak 40 peserta terdiri dari kelompok wanita tani, KWT, dan PKSM Kabupaten Pandeglang. Dihadiri Kabid DLHK Provinsi Banten, Adip Solihin, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Pandeglang, yang diwakili, hadir pula Kepala Kelurahan Pagerbatu, Soni Agustiana, di hari pertama setelah acara resmi dibuka, oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, EM Emalia, yang mewakili Kabid DLHK Provinsi Banten. Dilanjut dengan materi yang disampaikan, narasumber, Diki Iskandar dan Muhammad Asep Maksum. Sementara Kabid Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Banten, Adip Solihin, berharap masyarakat bisa memanfaatkan adanya kegiatan pelatihan yang dilaksanakan dari DLHK Rumpin Bogor, agar masyarakat bisa berkembang lebih baik. Ya, karena ini kan program mereka, Pak, di Balai Pelatihan Rumpin. Sudah mereka punya agenda, punya kalender, ada pelatihan dari mereka kan wilayahnya Bangka Belitung, Lampung, Banten, DKI, dan Kalimantan Barat. Jadi mereka sekarang lagi di Banten. Untuk pelatihan-pelatihan seperti begini, kita libatkan PKSM dan kelompok tani yang ada di Banten. Terutama salah satunya nih pelatihan pengolahan bambu, ada pelatihan vokasi yang tadi ada di Keroncong. Nanti ada pelatihan Bank Banten, terus ada pelatihan buat aparaturnya juga. Banyak ini program-program dari Rumpin ini. Ya. Pak, harapan Bapak? Harapan saya supaya warga di sini bisa itu, Pak, manfaatkan. Supaya pinter, supaya bisa manfaatkan buat warga agar limbah-limbah atau pengolahan yang ada di sini bisa diberdayakan untuk kesejahteraan, terutama untuk kesejahteraan warga. Seperti kayak pengrajin di sini, atau nanti misalnya limbah yang ada di Keroncong, terus pelatihan bank sampah nanti buat itu, pengolahan sampah gitu. Ya, terakhir Pak, pesan-pesan untuk masyarakat nih dengan adanya pelatihan. Ya, saya harap masyarakat bisa manfaatkan pelatihan ini agar dimanfaatkan betul-betul ilmunya yang dari Balai Pelatihan Rumpin ini, agar nanti kemudian hari bisa diturunkan kepada anggota-anggota dan anak cucunya biar terus berkembang untuk terutama untuk kerajinan-kerajinan yang dihasilkan dari bambu. Tujuan pelatihan setelah selesai mengikuti pelatihan ini, peserta mampu melakukan, kita harapkan ya, peserta mampu melakukan teknik pemanenan. Soalnya ada beberapa pengalaman, kita nanti sharing pengalaman pemanenan, kadang-kadang pengen tebang aja, kapan saya ada dari pagi, siang, sore, malam pun bisa. Tapi ada teknik-teknik dari keilmuan yang saya baca, yang kita dapatkan sehingga bisa menjadi pemanenan itu tidak merugikan. Dari hasil pemanenan kemudian kita melakukan pengeringan dan pengawetan. Karena bagaimana bambu agar awet, itu yang paling canggih itu di kampung Pak Udin namanya. Dia ahli membuat anyaman itu sampai puluhan tahun, sampai mungkin ya kalau ada alat zat yang menggunakan zat tertentu sehingga tidak hancur. Kalau teori di keilmuan seperti ini, nah itu yang bisa kita memberikan dapat masukan. Kalau memang ada kearifan lokal yang bisa kita menjadikan ilmu, ya kenapa tidak gitu. Nah, mengerjakan tugas-tugas tentunya dikerjakan di sini bersama-sama ya, dan mengerjakan ada nanti post test. Nah, baru nanti ada sertifikat pelatihan teknik pengolahan bambu untuk ibu-ibu. Kehadiran kita harapkan bahwa 90%. Nanti kalau misalnya tidak bisa hadir, ada kepanitiaan sampaikan ada keperluan apa ya monggo. Ya namanya juga di sini ya. Itu keperluan keluarga itu pasti selalu ada. Untuk itu kemudian hadir tepat waktu, kita diharapkan 15 menit sebelum
acara dimulai dan kegiatan pembelajaran dimulai. Sikap dan perilaku menghormati tenaga pengajar, panitia dan peserta lainnya selama pembelajaran. Ya wajar lah, namanya kita di sini saling tegur sapa untuk bisa saling mengingatkan demi pembelajaran, ketertiban pembelajaran. Kemudian tidak melakukan pelanggaran norma hukum. Mungkin enggak lah ya sampai sejauh itu. Kemudian partisipasi aktif selama mengikuti pelatihan. Tentu kita harapkan keaktifan ini tanpa ada ibu memberikan pengetahuan kearifan lokal di sini, mungkin saya nggak akan dapat ilmu. Setiap kearifan daerah pasti mempunyai kearifan ilmu, kearifan lokal yang tidak sama gitu. Nah, seperti di Bali, ada waktu-waktu tertentu yang tidak boleh menebang. Ini harus selalu dipanen begini, kalau memang oke pada saat penebangan boleh. Nanti kita potong kembali hampir datar dengan tanah, kemudian kita melakukan pemeliharaan. Itu melakukan dengan pengemburan, masih mumpuk dan menimbun yang tidak muncul kembali. Nah kalau ini misalnya masih ada, kemudian dia tumbuh tunas-tunas, ini akan mengganggu pertumbuhan mencari nutrisi atau makanan bagi bambu lainnya. Lanjut Pak. Persepsi masyarakat terhadap pemeliharaan bambu. Nganggap bahwa mudah, bambu biarin aja tanam begitu aja. Tadi juga tumbuh sendiri, besar sendiri, kemudian juga kita panen sendiri. Nah, tapi kalau kita sudah akan memperhatikan bahwa misalnya yang paling gampangnya, Bapak nanam durian. Satu durian itu ada 10. Tentu akan dipangkas kan durian itu. Karena untuk menghasilkan durian yang berkualitas kita potong 5, kita tinggalkan 5. Nah sama dengan bambu juga. Pada saat bambu itu rumputnya sudah banyak, maka kita harus pangkas. Nah ini yang perlu kita perhatikan pada saat melihara buah-buahan pun demikian. Nah, mungkin kalau dari kolpetnya mungkin lain lagi satu rumput banyak yang salah ya. Tapi kalau misalnya durian satu runtuh itu 10 akan rebutan. Tidak mungkin akan pertumbuhannya sama. 5 kita tinggalkan, maka 5 kita besarkan.